Tree of Love FM 92,6 Tree of Love FM Make you fall in love. Selamat malam sobat Tree of Love FM. Balik lagi bareng aku Rigel, penyiar kesayangan kalian di Tree of Love FM, dalam program Kompas Hati. Buat kamu yang dengerin radio ini di jalan, harap hati-hati. Buat kamu yang lagi di hati, kapan nih kita bisa jalan-jalan? So well, sobat Tree of Love FM, tentu saja masih seperti biasanya, kita bakal nemenin waktu luang kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan cerita-cerita menarik terkait relationship. Tidak hanya yang berakhir manis, tetapi juga yang berakhir tragis. Nah sobat Tree of Love, kalau kalian punya cerita-cerita menarik ataupun mau curhat tentang relationship, boleh banget bisa kirim cerita kalian melalui Instagram Tree of Love FM, atau bisa juga langsung telepon ke nomor 0216 221434. Oke, selamat mendengarkan. Oke, halo Sobat Tol. Kali ini aku udah punya beberapa narasumber untuk ngebahas tema kita hari ini. Dan yang di samping kanan gua itu aku maksudnya ada. Halo Sobat Tol, nama aku Michael Jeremia. Michael sebagai Jeremia. narasumber pertama. Dan yang kedua ada. Halo Sobat Tol, nama saya Leo. Saya sebagai narasumber yang kedua. Oke, dan yang ketiga ada siapa tuh? Hai, aku adalah Agnia Putri. Aku sebagai narasumber ketiga di Tol. Nah, yang keempat ada siapa tuh? Aku Cinta Amalia sebagai narasumber keempat. Oke, nah kali pembahasan pertama kita adalah tentang love language, guys. Gimana nih, kalian tuh paham gak sih apa itu love language? Paham ya? Nah, yang pertama mungkin aku bisa nanya ke narasumber keempat kita. Kira-kira love language itu apa sih menurut kamu? Kalau menurut aku, love language itu cara menyampaikan atau menyalurkan rasa sayang kita untuk orang lain. Oke, thank you. Narasumber 4. Dan selanjutnya aku mau nanya yang ketiga sih. Kira-kira menurut kamu tuh apa love language? Kalau menurut aku sendiri itu love language itu dimana kita bisa memberikan dan merasakan cinta, entah itu dari pasangan kita, entah dari keluarga kita, dan dari teman kita sih. Paling itu aja sih. Jadi bentuk cinta gitu ya? Iya. Oke. Bentuk cinta berarti bentuk narasumber 4 dong, gitu ya? Bang. Gak lucu ya? Oke, ya udah lanjut berarti. Kita langsung ke narasumber kedua aja. Kalau menurut narasumber kedua nih apa nih? Kira-kira? Kalau menurut aku sendiri, love language itu adalah ya seperti narasumber yang keempat, nggak jauh-jauh beda, yaitu kayak bentuk pengungkapan cinta juga. Ya seperti itu. Oke, terima kasih narasumber 2. Dah, kita ini yang ditunggu-tunggu sih. Narasumber pertama kira-kira menurut kamu tuh apa? Nah, Love language. love language. Love itu artinya, Cinta, language artinya. bahasa. Berarti kalau disatukan berarti Cinta bahasa. bagus. Berarti cinta bahasa Nggak- sendiri ya bahasa nggak Indonesia kayak gitu. gitu. Enggak kayak Saya gitu. Rikel. Maaf. Love language adalah bahasa cinta, yang berarti bahasa dan cinta. Oke. Nggak kayak gitu. Kayak gitu juga. Yang kedua, yang terakhir dong. Love language adalah gimana caranya kita mengerti tentang bahasa yang ingin kita sampaikan ke orang yang kita sayangi. Contohnya seperti kita pengen dipanggil sayang, kita pengen digerangkul, itu berarti bahasa cinta kita. Seperti itu, Sobat Rigel. Oke, terima kasih Sobat Michael. Oke, dari tadi kita nyebutnya satu sama lain itu narasumber padahal udah mengenalkan nama ya. Emang. Oke, Michael. Baik. Coba aku tanya ya. Iya, boleh. Kira-kira love language di kamu tuh apa sih? Love language di aku tuh sebenarnya quality time. Quality time. Quality time tuh apa sih? Quality artinya Apa tuh artinya? kualitas. Kualitas. Time artinya Apa tuh? waktu. Waktu. Berarti kalau diartikan Kualitas waktu. Ya, betul. Waktu yang berkualitas. Yang berarti aku tuh cuma pengen sama pasangan aku gimana rasanya kita bisa menikmati waktu-waktu kita. Kayak mungkin orang-orang kan ngerasa kayak 1 jam tuh 60 menit. Padahal kan harusnya 1 jam tuh 3.600 detik. Idi. Salah Betul. Itu 1 menit ya. Itu sama temen. Iya. Jadi sama. Emang salah sih Iya, harusnya. Enggak, tapi lebih jelasnya emang quality time tuh ngebuat hubungan menjadi lebih menarik gitu. Soalnya kan
kita bisa kenal satu sama lain, bisa ngobrol, saling berdialog gitu. Seperti itu Sobat Rigel. Oke, jadi quality time doang ya, Quality nggak ada yang time. kedua. Sepertinya nggak ada. Untuk sekarang belum. Untuk sekarang belum. Iya. Oke, yang kedua nih ada Leo. Leo, kalau kamu tuh quality time-nya apa sih yang enak, yang pas di diri kamu sendiri? Oke Sobat Rigel, kalau aku sendiri ya itu kayak seperti act of service ya. Act of service. Iya, bentuk pelayanan. Karena aku suka sekali kayak bentuk pelayanan dari seseorang, kayak menyampaikan kayak perasaan, kayak bikin bentuk ya kayak memerlukan mendapatkan tindakan gitulah. Yang kayak bikin kamu lulu gitu. Nah, gitu. Oke, terima kasih Seperti itu, Leo. Sobat Rigel. Coba yang ketiga apa nih kira-kira? Si Agnia. Dipanggil apa sih? Nia atau Ag? Sebenarnya Putri sih, Oh, Putri. karena namanya Agnia Putri kan. Oh, Cuma iya. karena Sobat Rigel ini manggil Agnia, silahkan terserah. Oke, berarti manggilnya Ak aja ya. Oke, Ak gimana kira-kira? Kurang enak Oh, sih kurang ya. enak ya. Gimana, kurang enak ya. Ya ada Putri ya, Putri. Iya. Gimana Putri? Kalau aku sih sama ya kayak Leo, aku sih tim act of service garis keras. Kalau menurut aku soalnya act of service tuh apa ya, ngebuat kita lebih merasa dilindungi gitu. Kayak itu kan act of service kan dia kan dari tindakan-tindakan kecil dari pasangan kita, entah dari keluarga kayak gitu kan. Kayak contohnya misalnya kita dijemput tanpa kita harus bilang jemput aku dong kayak gitu. Terus banyak sih tindakan lainnya, apalagi kalau misalkan lagi misalnya lagi naik motor, terus tau nggak sih yang viral di TikTok itu yang boost step motornya tuh dibukain, tau nggak sih? Itu lebih Yang ke boosted. manja sih emang. Bukan emang lebay. Oh iya. Bukan. Bercanda. Tapi itu suatu act of service sih kalau menurut aku. Oh, Iya sih, hal kecilnya ya. hal Iya. kecil. Ya kan peduli bikin dengan- gemes. Iya, peduli Betul, hal-hal betul, kecil. betul. Tapi kalau yang narasumber ini cinta nih, ini pas banget nih. Namanya pas banget sama tentang tema kita hari ini. Bener banget. Kalau cinta gimana tuh? Love Ya, language-nya apa? kalau aku sih physical touch karena Physical touch. Iya. Oke. kayak contohnya tuh kayak sentuhan fisik yang rangkul atau Hmm. mengelus kepala. Puk pala. Puk. Pet biasanya namanya. Iya, Pet. pet. Mm-mm. Nama gemesnya ya. Nama gemesnya pet. Oke, berarti emang lebih ke physical touch ya. Iya. Tapi dari tadi kita ngebahas tentang love language Bentar dan dulu. kalian sudah apa? Dari tadi narasumbernya terus yang ditanya. Aduh, Harusnya penyiar juga dong. masa iya? Iyalah. Tapi boleh nggak sih satu pertanyaan buat Michael? Boleh. Apa tuh? Tadi kan katanya dia quality time ya. Betul. Kalau quality time tuh biasanya ngapain sih? Gitu. Aduh. Iya. Ini lebih ke 18 plus atau 21 plus? Enggak sih. Oh, enggak ya, enggak ke situ Enggak, arahnya ya. enggak. Maaf, Jadi kayak- maaf. Kan quality time tuh berarti waktu yang berkualitas. Nah, kira-kira iya tuh sih, ngapain betul. gitu. Enggak harus 18 Penasaran dan dia. 21 plus ya. Enggak lah. Oke. Iya, quality time tuh sederhana sih kayak yang dilakuin sama anak-anak zaman sekarang. KRL date. Aduh, gemes banget deh. Gemes banget ya Museum KRL. date. Museum date. Iya, jadi kayak ya maksudnya kita pacaran, cuma seenggaknya kita tuh ngerti aja gitu keadaan sekitar. Kan kalau KRL date kan paling ngeliat alam ya kan. Kalau museum date ya ngeliat seni-seni dari lukisan seniman, ya. iya seniman Indonesia gitu sambil ngobrol. Ya kadang kita juga ngobrol apa aja gitu, apa yang dilalui hari ini, tugas-tugas kuliahnya gimana ya. Mm-mm. Ya seperti itu sih, Sobat Keren. Agnia. Berarti udah punya list-list gitu ya. Oh, kita mau museum date nih. Nah, kita dia- mau ini nih. Iya, gitu. mereka tuh kayaknya terencana gitu ya berarti. udah ngebikin list tempat-tempat yang akan disamperin. Iya. Iya emang kayak gitu sih konsepnya kalau quality time. Soalnya ya itu maksudnya kita tuh harus nyari yang waktu yang berkualitas untuk pasangan kita gitu. Harus sering ngobrol. Iya, betul. Masa pacaran doang nggak ngobrol kan aneh kan? Iya, Bener kan? betul sih. Iya. Masa tiba-tiba kayak diem-dieman doang ya kan? Itu dia. Cara pacarannya gimana nih? Nggak apa-apa sih kalau ada yang bisa begitu kita nggak jaji. Emang semua orang punya cara untuk pacaran masing-masing sih. Betul. Oke, tapi dari tadi kita ngebahas tentang love language. Dari Michael itu quality time, dari Leo itu act of service, dari Agnia juga sama, dan cinta itu physical touch. Tapi yang gue baca di Google nih ya guys, itu love language itu lebih dari 3 tau. Ada yang namanya yang belum kalian sebut itu receiving gift, sama satu lagi apa tuh gue lupa. Aku lupa. Word of affirmation. Betul. Jadi kalau menurut kalian berdua itu gimana?
Menurut aku ya. Menurut aku. Receiving gifts itu bentuk kasih sayang ke seseorang yang materialistis. Materialistis. Iya. Contohnya ya materialistis, maksudnya orang tuh apa ya, cinta yang mana yang diberikan dengan suatu barang gitu. Maksudnya masa kalau mau cinta sama seseorang kita harus ngasih barang ini ke orang itu, kan nggak harus gitu. Jadi itu receiving gifts. Kalau word of affirmation tuh lebih ke buayan seseorang kepada pasangannya gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Gitu. Aku sayangnya cuma sama kamu doang, padahal kan enggak gitu. Tapi kalau word of affirmation tuh, kalau emang love language dia word of affirmation, dia nggak akan ngerasa dibohongi kok. Ngerti nggak sih, maksudnya kayak emang dia sukanya kayak gitu. Sukanya dikasih gombalan-gombalan. Lebih suka kayak dia tuh butuh kata-kata. Kan ada orang yang nggak bisa kadang, kamu sayang aku nggak sih? Terus kalau dijawab, terus cowoknya tuh kayak nggak ngejawab, kayak yang diem, paling, tapi nggak bilang aku juga sayang kamu, tapi nggak bilang gitu. Cuma kalau misalkan si orang itu tuh word affirmation banget, jadi kayak kamu tuh harusnya jawab aku juga sayang kamu gitu. Butuh gitu validasi. Sih. Iya, butuh validasi sih. Kalau Putri butuhnya begitu. Iya. Iya. Butuhnya gitu loh, Michael. Tuh, itu langsung nembak loh. Masih belum ada pergerakan nih. Ya udah. Oke, selanjutnya itu Leo. Kalau menurut Leo gimana nih tentang receiving gift dan word of affirmation? Tapi sebelum Leo, kalau menurut aku sih ya, 5-5-nya tuh penting tau. 5-5-nya yang pertama ada act of service, physical attack, dan itu physical touch. Physical touch ya, salah kirain. Biasa main ML biasa. Physical attack Rizky Bilar. Aduh. Atau mungkin emang cara mereka, relationship mereka begitu kali benar. Ya. Kita di sini bukan kritik ya. Kita nggak ngebahas yang politik enggak. Diskonten. Jadi yang pertama itu ada act of service, physical touch, receiving gift, sama quality time, sama yang terakhir apalagi word of affirmation. Nah iya, kalau menurut aku 5-5 penting tau. Kenapa? Karena emang beberapa waktu itu pasti kadang kita bakal membutuhkannya itu di berbeda-beda waktu. Kalau menurut aku tuh gitu. Jadi mungkin hari ini kayak tiba-tiba butuh aja ketemu, jadi yang namanya quality time. Kadang-kadang pengen kadel ya kan, jadi physical touch ya, iya nggak sih? Betul. Terus tiba-tiba di waktu hari itu kita butuh validasi word of affirmation keluar. Dan kadang kalau emang ceweknya ulang tahun atau cowoknya ulang tahun, receiving ya betul. Oke, tapi tadi si Michael tuh nyenggol tentang bohong-bohong gitu. Denger gak sih? Pada denger gak sih? Itu tuh karena dia love language-nya bukan word of affirmation, jadi dia merasa itu tuh buaya yang kayak gitu. Iya, kenapa dia mikir ya, gitu sih? itu kayaknya dia banget ya. Kenapa mikir gitu sih? Tentang buaya itu. Buaya untuk laki-laki, saya kan laki-laki. Cuman ya enggak, saya cuma ngerasa aja kayaknya banyak orang yang lebih gampang ngasih kata-kata gitu daripada ngasih tindakan. Ngomong doang. Iya, ngomong doang. Ngemeng doang gitu ya. NATO action talk only. Waduh, keren. Baru denger loh saya. NATO aslinya itu no action talk only gitu. Cuma nggak ada actionnya, cuma ngomong terus gitu. Tapi emang pernah ketemu temen atau cewek yang kayak gitu? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Semoga enggak sih. Tapi aku pernah tahu yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya temen aku tuh kayak sebenarnya dia yang salah, cuma saya sebagai teman agak mendukung dikit aja, padahal dia berdua ini agak toksik. Jadi kayak kurang bisa bersatu aja, cuma mereka tuh masih maksain gitu. Nah, aku udah nyenggol tentang toksik nih. Kalau menurut kalian toksik itu apa, Putri? Kayaknya ya, toxic relationship itu gimana ya, susah dijelasin sih. Karena itu kalau menurut aku dia di bawah alam sadarnya. Kayak sebenarnya hubungannya tuh toksik, orang lain tuh bisa ngeliat hubungannya tuh toksik, tapi orang yang lagi ngejalaninnya tuh ngerasa enggak, hubungan aku biasa-biasa aja kok, aman-aman aja gitu. Tapi sebenarnya tuh itu tuh orang lain tuh pasti udah ngeliatnya, kok misalkan kayak kok cowok kamu posesif banget, kok keluarga kamu posesif banget, kayak begitu. Itu kan udah masuknya toksik ya. Cuma gimana ya, kalau orang yang ngerasainnya itu, orang yang ada di dalam hubungan itu, dia tuh susah buat ngerasain itu. Dia ngerasa itu kayak
enggak kok, aman aja kayak gitu sih. Atau emang gara-gara pernah dengar gak sih kata-kata cinta membutakan? Iya, bisa jadi itu. Itu bener gak sih kalau menurut kalian? Iya, benar. Kayak iya yang dibilang tadi Putri kayak padahal udah kelihatan banget nih jeleknya ya kan cowoknya nih, cuma kayak ceweknya karena saking sayangnya Iya, jadi kayak matanya ketutupan tertutup, aja gitu. kupingnya tertutup Nah, gitu iya. loh. Meskipun matanya udah berdarah kan. Nah, Keren banget sih Michael. meskipun matanya sudah berdarah tapi dilap terus tuh darahnya pakai tisu. Oke, dari tadi kita ngebahas tentang toksik. Aku pengen tahu opini kalian masing-masing tentang apa itu toksik. Definisi kalian masing-masing itu gimana sih? Coba dari Putri dari tadi tuh. Udah tadi kan. Kata- Oh, Putri Udah, tadi udah ya. aduh. Maaf. Coba dari Michael. Toxic relationship itu adalah menurut aku adalah love language yang berlebihan dari seseorang gitu. Gimana tuh maksudnya? Contohnya kayak quality time. Orang itu tuh pengennya quality time yang berlebihan gitu, kayak lu tuh harus ada di samping gua terus, kamu tuh harus ada di samping aku terus gitu. Sedangkan kan namanya manusia ya punya Kesibukan waktu, ya. kesibukannya masing-masing, dunia masing-masing gitu kan, nggak bisa terus-terusan gitu. Nah, karena yang berlebihan, quality time yang berlebihan itu menyebabkan hubungan yang toksik, berantem lah, terus entah si cewek entah si cowok yang anggap kamu nggak hadir buat aku, padahal kan bukan nggak hadir, cuman Mungkin emang jadi ini ya, jadi ketergantungan ya. bener terhadap ketergantungan. pasangannya. Kayak quality time, terus physical touch, terus word of affirmation gitu. Misalkan lupa nih ngucapin selamat tidur nih, terus ngamuk nih, Waduh, kamu ngapain aja kamu? waduh, Nggak, serem banget. kamu nggak ngucapin aku selamat tidur, kemarin kamu ngucapin Kok nggak good night? aku nggak good night, Good night-nya mana? aku nggak ngomong mi amor. Mi amor. Nah itu kan berlebihan gitu, jadi Berlebihan. bikin toxic. Terus receiving gift juga, kamu malah ngasih aku jam tangan sih, aku kan maunya jam beker gitu, buat takut kesiangan ya kan. Iya betul. Ya kan jam tangan juga bisa dong bunyi kan kalau diketok ke tembok. Nah, gitu. Betul. Makanya love language yang berlebihan tuh itulah pokoknya yang ngebuat hubungan menjadi lebih toksik gitu. Itu sih menurut aku. Oke, thank you Michael. Kira-kira dari narasumber lain ada tentang toxic gak nih? Ada yang mau ngebahas? Mungkin aku dari Boleh tuh Leo, gimana kalau menurut kamu? Oke, menurut aku Sobat Rikel, kalau cemburuan berlebihan, kalau menurut aku sih sebagai cowok yang suka diposesifin ya, kalau misalnya kayak cemburuan berlebihan itu gak masalah dalam suatu hubungan sih, kalau memang orangnya itu nerima-nerima aja. Tapi kalau memang orangnya itu kayak nggak menerima, kayak diposesifin, terus dia kayak menganggap dirinya kayak terlalu Dijaga berlebihan. terlalu dijaga berlebihan, sampai kayak dia jadi nggak bisa kemana-mana, harus ngabarin, harus 24 jam bersama dia, harus chatnya dia, harus sebelum makanan juga harus di pub, terus mau kemana juga harus Sherlock, kayak begitu. Tapi kalau aku sendiri sebagai cowok yang suka diposesif sih suka. Suka. Iya. Oh, Bahkan- emang berarti ada tipe-tipe ya Ada sebenarnya. tipe-tipe. Ada tipe orang yang suka, aduh gue Diposesif. suka nih. Gue suka dijaga-jaga. diposesifin, gitu. Ada yang Iya. Kayak gawang lepasin ya. aja, Kayak gawang. gitu, lepasin gitu. Keeper. Beda-beda ya berarti. Beda-beda. Iya, bahkan aku sampai kalau HP pun aku kasih gitu. Waduh. Sampai tukeran IG enggak? Akun IG enggak? Aku kalau memang dianya mau ya aku kasih gitu. Waduh. Karena akte. Enggak. Sertifikat Enggak. keluar, sertifikat keluar. Enggak. Mungkin ya. Itu lebih ke udah nikah Iya, sih, iya nggak sih? benar nikah, benar. Seperti itu Sobat Rikel. Oke. Leo tuh nonton gak sih film posesif? Jadi aku maksudnya nonton scene-nya itu si adipatinya cemburu sama ceweknya ngobrol sama satu cowok. Iya. Nah, yang pas pulang cowoknya ditabrak pakai mobil, Bro. Iya. Seposesif itu adipati. Sebahaya itu ternyata. Sebahaya itu sih Love posesif. language yang Itu kayaknya berlebihan. posesifnya lebih banget ya. Iya. Kalau Leo kalau posesif kayak gitu tetap mau atau emang bakal benci? Ya tetap nerima. Tetap nerima ya. Iya. Tetap itu bukti kasih sayang ya. Iya. Benar. Oke, kalau menurut kalian kira-kira kenapa sih? Soalnya ini pertanyaan buat diri aku sendiri sih sebenarnya. Teman-teman aku nih banyak yang kayak dia udah tahu padahal di toxic relationship tapi masih pengen gitu. Nah, kira-kira menurut kalian tuh kenapa sih mereka kayak gitu? Ya itu balik lagi sama yang tadi udah aku sebutin. Mereka tuh udah tertutup gitu. Udah tertutup matanya, udah tertutup telinganya buat ngedengerin, buat ngelihat bahwa
kayak pasangannya itu udah yang berlebihan sebenarnya. Mm-mm. Jadi udah susah kayak apa ya, kecintaan lah kalau bahasanya mah, kecintaan gitu. Baik lagi yang kata cinta buta ya. Iya itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut yang lain ada narasumber tentang kenapa orang nggak bisa dan agak susah untuk keluar dari toksik. Menurut aku sih mulai dari nol tuh capek ya. Mulai dari sama orang baru mungkin kan kayak iya. toksik nih, terus putus, terus sama orang baru tanya kamu suka makan apa, padahal sama yang lama kan udah tahu. Itu pernah tuh dibikin konten-konten Iya. di TikTok gitu kayak Itu kan kayak maju terus mundur lagi gitu iya, kayak. jadi ya, dari awal Mulai lagi. dari nol, kita mulai dari nol ya kak gitu. Males lagi nggak sih? itu dia bahayanya sih sebenarnya kan. Sama apa ya, ngerasa takut hilang aja sama si pasangannya gitu. Misalkan dia kena toxic relationship gitu, terus pengen putus, cuman kan setelah putus kan nggak chatan lagi, nggak ketemu lagi, nah itu ngerasa kosong gitu hari-harinya, kayak hampa, nggak ada yang bisa diributin, nggak ada yang bisa disayang-sayang gitu. Nah makanya si orang itu lebih milih bertahan di situ gitu. Ya karena yang tadi udah disebutin, karena ketergantungan sama pasangannya, karena dia udah terbiasa, dia udah setiap harinya ngejalanin hari ya kayak gitu, tiba-tiba hilang, kaget, terus sedih, jadi nggak bisa gitu, rasanya kayak udah mungkin udah kebayang duluan gitu sebelum orang itu pergi, tapi kayak udah kebayang, aduh kayaknya kalau misalnya mau udahan nanti besok gimana ya, nggak ada yang gini, nggak ada yang gitu, karena itu udah ketergantungan. Oke. Nah, kalian kira-kira punya saran gak sih untuk orang-orang yang berada di toxic relationship? Agak susah ya. Agak susah. Orang-orang yang udah terjebak di toxic relationship itu udah kecintaan gitu, jadi kayak udah Kecintaan. mau kita omongin sampai gimana juga susah, masuk Betul kuping sih. kanan keluar kuping kiri gitu. Udah susah. Nah, kalau dari Michael mungkin ada Tips saran keluar, lebih ke saran aja sih. Saran Kalau keluar. tips kayaknya agak terlalu nusuk. saran keluar dari toxic relationship ya. Sebenarnya sih mau ngasih saran sebanyak apapun, kalau orangnya bebel mah tetap bebel ya. Maksudnya pernah nggak sih Rigel tuh punya temen yang kayak cerita, capek gue sama si dia nih gini gitu malamnya, besok paginya ngeliat dia jalan lagi kayak, perasaan dia Anda kesel tadi deh. marah semalam, Anda nangis, Kenapa muter jalan gelas, lagi? bernyanyi gitu, maksudnya nyanyi Muter lagu gelas. nyanyi lagu Hindia, Tulus, Tuh. hati-hati di Hati jalan, jalan. semuanya ngomongin tentang percintaan, hubungan, besoknya jalan jogging kan. Jogging, Sebel ya yang ngasih jogging. saran ya. Yang ngasih saran kok baikan gitu, gimana? Dari Kan kemarin berarti omonganku didengar kayak makanya didengar Malah apa kadang enggak sampai gitu. udah ngejelekin pasangannya ya. Aduh si ini tuh gini banget gini. Taunya besoknya jalan gitu. Terus pas tanya kok lu jalan, iya ternyata dia baik ya ampun, nggak usah cerita kan gue pusing tuh semalam muter gelas tuh, gitu loh. Gue nambah buat kamu doang ya. Makanya. Itu Oke. dia tuh, kayak susah deh ngasih saran mah. Kalau dari aku, boleh nggak sih moderator ngasih saran? boleh. Kalau dari aku untuk toxic relationship ya, sebenarnya untuk pasangan kalian itu yang paham kalian sendiri, atau mungkin kita di belakang ngeliatnya jelek, ternyata di dalamnya bagus ya kan? Ya balik lagi kalian yang paham, kalian yang ngerti. Jadi ya kalau bisa know your worth sih gitu. Artinya know your words. Artinya apa ya? Lupa lagi. Pokoknya tahu Batasan. bukan batasan, tahu kapasitas kalian aja, tahu Iya. apa yang bisa kalian, harga diri kalian. Ngerti. Tahu harga diri kalian. Oke, dari tadi kita juga udah ngebahas toxic lagi. Kira-kira dari kalian narasumber pernah ngalamin gak sih toxic relationship? Pernah sih. Pernah. Cuma kayak dulu entah tentang pasangan, entah tentang keluarga, dua-duanya juga pernah sih. Cuma kalau untuk yang pasangan itu mungkin toksiknya tuh itu secara apa ya? Fisik gitu. Secara fisik. Iya, fisik. Kayak kita buat kesalahan dikit, dia tuh main tangan. Kayak walaupun niatnya dia nyubit, cuma nyubitnya tuh sampai biru, ngerti gak sih? Itu udah masuknya toksik kan ya. Iya. Terus juga kalau yang tentang keluarga itu paling toksiknya kayak mengenai omongan-omongannya aja sih. Kayak gitu.
Kalau aku sih toxic relationship ya. Siap suasasip. Sound the ship. Ya itu betul. Ah, Pernah ngalamin gak kira-kira? kalau sampai main tangan enggak ya. Cuman kayaknya didiemin sebulan tuh toxic gak sih? Didiemin sebulan Apa tuh sih? toxic gak sih? Silent treatment. Silent treatment. Tapi ya sebulan ampun. silent treatment. Sebulan silent treatment. Kalau menurut kalian gimana Di tuh? Chat berkali-kali Toxic gak tuh? nggak dibales tapi update Hmm. Insta story kan. Ini Itu toxic sih gak sih kalau itu? menurut aku tergantung kesepakatan awal. Apakah emang kayaknya kita butuh waktu masing-masing dulu deh. Kalau kayak itu sih nggak masuk toxic ya. Cuma kalau misalkan lagi berantem tiba-tiba didiemin sampai sebulan nggak ada gimana-gimana, itu toxic sih. Kalau aku sih yang kedua. Yang nggak lama-lama didiemin Tiba sebulan. diem ya. Iya, tiba-tiba diem Sebulan ya. hilang. Tapi nyoba buat ngehubungin gitu. Tiba-tiba putus aja kan. Aduh. Itu dia. Itu sih toxic relationship sound the ship Iya betul. yang aku alamin. Mbe, Gitu. iya. Gitu. Oke. Kalau dari narasumber lain mungkin pernah ngalamin tentang toxic relationship. Tadi sih denger-denger Leo sih tadi katanya lagi ngalamin ya. Lagi Ya, tadi berarti kan dia present bilang dong dia hari ini. Gitu. posesifin banget tapi dia suka sih katanya. Berarti dia terjebak tapi suka nih gitu. Balik lagi ke opini masing-masing sih. Jadi mungkin beberapa orang mikirnya posesif itu bagus bukan toxic gitu ya kan. Benar-benar. Jadi ya yang tadi aku bilang relationship itu yang paham ya kalian berdua bukan orang lain gitu. Coba kalau dari Leo gimana tuh tadi? Kayaknya mau cerita tuh, kepotong aja nggak sengaja, maaf lanjut. Kalau aku ya Sobat Rigel, kalau aku sendiri kayak mungkin kan karena aku terlalu dibebasin ya, aku terlalu nggak suka dibebasin. Soalnya aku udah kayak itu kalau misalnya dibebasin gitu termasuk toksik gak sih Sobat Rigel? Kalau apa? Dibebasin. Dibebasin itu termasuk toksik atau enggak? Lebih ke nggak merasakan kesayangan nggak sih? Iya betul kayak begitu. Aku nggak suka kayak itu. Aku lebih suka kayak lebih baik dilarang atau diatur gitu lebih baik bagi aku. Gitu Sobat Rigel. Berarti dia suhu ya. Jarang loh cowok maunya Diatur ya. diatur suhu ampun gitu. Oh, Biasanya kan cewek-cewek salut ya ketemu cowok kayak gitu. wow, cowok mana yang mau diatur? Ternyata masih ada loh. Masih cowok ada yang bro. mau diatur-atur, maunya malah mau cowoknya gitu. Mungkin emang love language-nya Leo nih yang terbaru gitu. Love language-nya tata tertib. Tata tertib. Diatur. Tata tertib. Tapi kok yang gini-gini kayak balik lagi ke awal juga sih. Kayak kalian pasti berdua ngobrol juga pengennya diapain gitu. Pengen sukanya kesepakatan yang dibilang Putri tadi. Pengennya sukanya diapain gitu. Jadi ya betul emang beberapa orang suka diposesifin dan beberapa tidak gitu. Alright. Dari tadi kita ngebahas tentang toxic dan itu negatif banget ya. Untuk mayoritas toxic itu negatif ya. Mayoritas mikirnya begitu. Nah dari tadi toxic itu tentang hal-hal yang menurut mayoritas itu negatif ya. Nah untuk kalian yang berada di posisi kurang nyaman relationship, untuk kalian itu kalian bisa lihat layanan masyarakat ini dan semoga membantu, bermanfaat. Oke, kita langsung aja ke iklan. Tanganmu kenapa memar? Gak apa-apa kok. Aduh, menurutku kamu lapar deh. Katanya sayang, tapi kok main fisik? Kalau sayang, gak mungkin gini kan? Buat cerita aja susah, apalagi lapor. Pada tahun 2022, catatan kekerasan terhadap perempuan mencapai 338.496.000 kasus. Ingat, kalian harus berbicara, angkat suara, rangkul, dan dukung korban. Karena kekerasan tidak pantas untuk ditoleransi apapun alasannya. Mari bersama-sama kita hentikan kekerasan pada perempuan. Untuk pengaduan kekerasan pada perempuan, telepon di 021 390 3963 atau bisa juga kunjungi website komnasperempuan.go.id. Oke, terima kasih layanan masyarakat. Tadi udah dikasih tahu nih tentang toxic relationship dan sekarang kita bakal ngebahas tentang opposite-nya. Antonimnya gitu, lawan katanya yaitu healthy, bro.
Healthy relationship, soundship mbe. Oke, kalau menurut narasumber di sini, healthy relationship itu apa sih? Ada yang mau ngomong duluan nggak? Aku deh ya. Boleh, Kalau menurut aku Putri. sendiri tuh healthy relationship itu nggak bisa terjadi langsung healthy gitu. Maksudnya tuh lebih ke kamu tuh harus melalui fase toxic relationship dulu, baru kamu bakal ngerasain healthy relationship. Kalau misalnya kamu nggak pernah merasakan fase toxic relationship, bagaimana kamu tahu kalau kamu sedang berada di healthy relationship? Ya nggak sih? Jadi healthy relationship itu adalah hubungan yang kayak Sudah melewati toxic ya, gitu ya. udah melewati banyak hal yang terjadi gitu, sehingga satu sama lain tuh saling introspeksi diri kayak gitu. Jadi Dan saling memahami ya. ya intinya kuncinya sih kalau di healthy relationship menurut aku sendiri itu sih kuncinya tuh saling memahami. Terus jaga kepercayaan kayak gitu sih. Kepercayaan itu agak susah sekarang tuh. Iya, Kebanyakan tuh orang-orang trust issue yang saya dengar-dengar. Dikit-dikit trust issue Dikit-dikit trust issue, main sama teman. Trust issue. Ternyata Trust emang issue. bukan teman doang. Ya, Itu balik lagi ke toxic dong ya. Trust issue. Ya, dikit-dikit ya orang bilang kan dikit-dikit trust issue gitu Trust ya. issue. Coba deh kalau emang kalian sayang, mungkin tumbuhin rasa kepercayaan satu sama lain gitu ya. Benar. Oke, tadi Putri ada lagi yang mau ngebahas tentang healthy relationship. Oke, saya healthy soundship. Mbe. Tadi Putri bilang kalau mau masuk ke healthy relationship, kayaknya kita harus ngelewatin toxic relationship dulu. Jadi kan ibaratnya kalau mau ke jalan yang lurus kita harus keseleo dulu. Keseleo dulu. Padahal kan nggak perlu keseleo untuk Seleo ini jalan Leo. Iya, bagus. Beda dong. Itu narasumber kedua. Padahal kan kalau untuk ke jalan ke jalan yang lurus tuh kita nggak harus jatuh dulu kan. Kalau untuk menang kan nggak harus kalah. Ada yang langsung menang gitu kan. Kayak si Rafathar. Rafathar. Gak harus berjuang udah kaya. Iya. Yang iya gak sih? Yang bersin dikit keluar duit bapaknya kan. Itu maksudnya kan ada yang kayak gitu. Jadi kayaknya nggak perlu lewatin toxic dulu supaya bisa healthy soundship tadi. Ya minimal ngedengar aja lah cerita-cerita orang yang masuk ke jurang-jurang kegelapan hubungan gitu kan. Terus sampai sambil belajar kayak ternyata yang bikin jelek dari hubungan tuh ini nih, jarang ngobrol. Ya berarti ntar kalau punya hubungan sama orang lain kita harus sering ngobrol. Yang bikin jelek dari hubungan nih ternyata kasar atau posesif. Berarti kalau misalkan menjalani hubungan dengan orang lain kita harus ngerti itu pasangan kita gimana, apa kita gimana gitu. Balik lagi ke langsung memahami aja gitu. ya. Ya kita harus banyak belajar gitu. Cuma kan rata-rata emang yang berteori biasanya nggak punya pasangan ya. Maksudnya teorinya banyak gitu. Iya. Jadinya Jadi ya. ngomongin diri sendiri ya. Iya kayaknya. Ini kayak lebih ke curhat sih. Iya sih. Itu sih maksudnya. Jadi kalau kesimpulan saya sih kayak kita nggak perlu ngelewatin hubungan yang toksik deh supaya bisa dapat hubungan yang baik gitu. Gitu sih. Oh, itu adalah Beda. teori orang yang belum Teoritis. pernah merasakan toxic Teori itu. orang yang sering dijadikan tempat curhat sama orang-orang aneh. Seperti itu Sobat Rigel. Oke, berarti kalau dari Putri itu toxic itu nggak selalu bad ya. Mungkin toxic juga bisa sebagai Batu jadi loncatan. progres. Iya. Ya, batu loncatan Loncatan. progres menjadi healthy relationship. Dan kalau menurut Michael itu komunikasi penting ya. Mungkin bisa langsung memahami satu sama lain aja dengan cara komunikasi gitu ya. betul, nggak harus keseleo dulu baru. Iya, nggak harus ke narasumber dua dulu. Keseleo tadi betul, jokes itu Putri dia, dibalikin jokesnya, lagi tuh. iya. Iya. Callback. Callback. Oke, mungkin ada yang punya opini lagi tentang pembahasan 3 kita atau mau balik ke love language? Tapi- Ada yang mau bahas itu? Di sini siapa sih yang punya pasangan? Siapa aja gitu. Di sini siapa aja yang punya pasangan? Selain aku ya. Ah gitu. Dia yang nanya lagi. Gak apa-apa lah. Apa Rigel ada? Nggak harus pasangan gak sih? Kayak lagi deket juga gak apa-apa. Ah, kalau bahasa lagi deket Banyak? itu nggak Banyak? banyak, Oh, cuma 5 10. Waduh. Enggak, bercanda. Itu Setengah bercanda. lusin hampir ya. Ada cewek yang biasanya makan bareng ada gitu. Makan terus ngapain tuh? Makan aja Oh, dulu. makan, Nanti makan. baru balik ke kosa, ke Kerpok ya? kerpok lebih betul, kerpok. Kalau aku cuma satu sih. Apanya tuh? Satu di Aku sini. kan? Satu di sono. Aduh. Michael kayaknya nggak ngakuin aku deh. Tuh Putri ngomong lagi nggak dengar. Padahal Putri tadi abis ngomong nggak aku doang yang punya pacar ya. Enggak aku. Pacaran Michael gitu. Oh gitu harusnya. maksudnya. Jadi kalian diem ya.
Kalau dari yang lain punya nggak sih pasangan tuh? Pertanyaan dari Putri tadi. Kalau aku sendiri sih nggak ada. Oh nggak ada, kenapa tuh kira-kira? Jomblo kenapa tuh? Belum nemu yang pas aja. Ah, belum yang pas. Emang yang pas tuh kayak gimana Kriterianya sih? Kayak gimana ya? Yang pas tuh gimana sih? Sukanya kayak tipikal cowoknya yang tinggi kah, ganteng. Aduh. Suka main Ah, basket ah, lah. Waduh, Sispek lah. tipikal itunya kriterianya tinggi nomor 1 katanya. Agak sulit sih. Yang mana yang tinggi? Tinggi. Oh tinggi. Yang listrik Enggak setinggi itu ya. Leo tinggi loh, Leo tinggi loh. Adit Leo dibebasin loh, Leo dibebasin loh. Leo tuh tinggi loh. Tapi Leo punya pasangan gak sih? Kalau dekat banyak, Waduh. Kalau dia kan banyak. tapi yang deket doang. Kalau aku belum tertarik gitu Soalnya ceweknya pada posesifin ya, sukanya kan dibebasin. Enggak, dia sebaliknya. Aku nggak suka Dia dibebasin. suka diposesif. Oh iya. Oh mungkin cewek-cewek yang dekat sama Leo berarti kayak ngejaganya kurang kali ya. Iya bro. Hmm. Seperti itu sobat Rigel. Kriteria ceweknya Leo tuh guru BK. Oh, Tertib. oh iya. Ngasih tata tertib. Mungkin Iya, ya. yang suka ngasih Mungkin peraturan memang gitu kriterianya guru BK. Tapi guru BK SMK gue tuh cakep tahu Leo. Siapa tahu lu mau. Maksudnya kamu mau. Ada WA-nya maksudnya. Emang udah agak tua aja, MILF sih dibilang. Nggak mau ya udah lewat. Oke, dan tadi kita ngebahas tentang healthy, kita coba ngebahas tentang teori dari Putri. Toxic itu adalah proses ke healthy relationship. Betul. Cuman yang pas setelah toxic itu kira-kira menurut kamu itu bakal ada berantem lagi gak sih? Padahal udah healthy nih, udah melewati masa toksiknya. Pasti ada sih, namanya juga hubungan kan. Mm-mm. Tapi ya balik lagi, bagaimana cara kita menanggapi itu gitu. Mm. Kayak misalnya kalau di toxic, misalnya pas kita toxic kan berantem, terus dikit-dikit minta putus, dikit-dikit ngambek kayak gitu. Nah kalau di healthy relationship tuh mungkin lebih bedanya tuh kayak cara menyelesaikannya gitu. Kalau di healthy mungkin misalnya si ceweknya marah ngambek, sekarang tuh udah nggak minta putus tapi yang minta ya udah kita ini aja introspeksi kayak gitu loh, saling introspeksi kesalahannya masing-masing. Kayak misalnya gini, aku aja sekarang sama cowok aku, kita tuh ada di hubungan yang menurut aku tuh healthy banget, soalnya kita bener-bener nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Ya bebas banget, misalkan kayak aku mau pergi ya sama temen-temen aku cowok nih, ini oke. Terus misalkan sebaliknya dia mau kayak gitu, oke, kayak gitu loh. Tapi kalau menurut orang-orang itu tuh kadang katanya bisa jadi bumerang sih. Cuma ya itu kuncinya karena kita saling percaya. Iya percaya, terus kayak udah ada kesepakatan satu sama lain. Main sama siapa kayak yang penting hati kamu buat aku. Ya, kayak gitu. Oke, berarti Nia ini Pasti ada sih, pasti ada kalau berantem. Pasti ada ya berarti ya. Cuma bedanya cara kita menyelesaikannya aja. Dan balik lagi ke saling memahami ya. Kalau udah saling paham berarti kayak kalau udah berantem nih enaknya diapain gitu, itu pasti udah paling paham sih ya. Dikasih seblak kayaknya. Dikasih seblak ya kalau Nia nih. Kayaknya nggak semua berantem tuh jadi toksik gitu. Kayaknya kan berantem yang ngebangun hubungan gitu ya. Seenggaknya berantemnya nggak pakai tangan lah. Ya cuma cekcok dikit-dikit gitu kan. Itu kan nanti kalau misalnya cekcok selesai dari situ evaluasi nih. Evaluasi. Bilas muka, gosok gigi. India banget. Bukan ya. Nggak usah. Ya maksudnya evaluasi, ngobrol gitu. Tadi kesalahannya apa? Kenapa bisa berantem gitu kan, ntar tumbuh lagi gitu. Kayaknya yang selamanya positif juga kan lama-lamanya nggak positif terus gitu. Karena emang harus ada negatifnya gitu. Yin and yang. Yin and yang. Hitam putih gitu. Keseimbangan ya. Keseimbangan. Setuju sama Yin and yang. Kesempurnaan tuh tentang keseimbangan, bukan tentang positif yang paling banyak gitu sih kalau menurut aku. Soalnya pasti bakal bosen nggak sih kayak kamu lebih kayak ya udah gitu, saling sayang doang, nggak pernah berantem, kali-kali pukul kayak. Bukan Oh enggak ya? Enggak kan kali-kali kayak gabut nih, marahin gitu. Drama gitu. Itu kok kamu nggak ngucapin selamat hari Selasa sih kamu? Padahal udah jelas ya berantem itu kan ya itulah bumbu-bumbu gitu. Cuma ya nggak sampai yang kasar banget lah. Juga yang main pukul kayak tadi ya. Itu maaf. bahaya di situ. Oke.
kita udah sebenarnya nih narasumber ini pembahasannya udah semua. Jadi yang pertama itu tentang love language, kedua toxic, dan ketiga healthy. Itu kita emang hari ini itu aja sih sebenarnya. Jadi ya nggak kerasa juga udah di ujung acara. Cuma mau bilang terima kasih sudah datang, udah mau jadi narasumber untuk pembahasan tema hari ini. Terima kasih sudah mau datang ke studio Tree of Love FM. Itu aja. Mungkin untuk kesimpulan hari ini adalah semangat untuk ngejalani hubungan kalian masing-masing. Balik lagi hubungan kalian yang paham itu kalian sendiri. Iya benar. Orang lain cuma bisa ngasih saran, terserah kalian mau ikutin atau enggak, keputusannya di tangan kalian. Gitu sih kesimpulannya. Ya kalau kesimpulan dari aku sih untuk teman-teman ya pendengar Tree of Love, tol. Apa ya, kalau misalnya kalian terjebak di toxic relationship tadi, ya cobalah ngebuka mata kalian gitu. Maksudnya apalagi yang masih di umur muda gitu. Terus banyak banget ya kayak kekerasan, dipukul atau apa, babak belur gitu. Kalian kan masih di umur muda gitu ya. Cobalah untuk keluar dari hubungan itu gitu. Entah minta bantuan siapa, entah cerita ke siapa. Seperti yang tadi iklan kita tadi itu mungkin Ya, ada betul. yang bengap kan matanya. Ya itu bisa keluar dari situ gitu. Seenggaknya kalian masih punya masa depan gitu kan. Sayang soalnya kalau dihabisin sama orang-orang nggak jelas gitu. Mungkin dipikir lagi ya kali ya. Mungkin dipikir lagi kali ya, kayak nih worth it gak ya untuk Iya ditahan. benar. Iya sih, kalau dari aku juga sama sih, nggak jauh beda sama yang Michael bilang. Karena kan kayak jangan sampai terlambat deh gitu. Jangan sampai kalian udah ngerasa rendah diri, kalian udah ngerasa nggak berguna, kalian udah kena mental gitu. Jangan sampai pas udah kena mental baru kalian lapor gitu. Kalau menurut aku segera sih kalian kalau misalkan udah ngerasa aduh kayaknya udah nggak worth it nih, lapor langsung, jangan ditunda-tunda. Karena bisa kena mental duluan yang kayak gitu. Soalnya rasa trauma tuh susah dihilangin Iya gitu. benar. Dan psikiater juga mahal ya. Iya benar. Mahal say, mahal banget. Psikiater juga mahal, jadi sayang duit sih sebenarnya Ya, guys. maksudnya kan kalau misalkan waktu pacaran sering dibentak gitu kan, terus putus, pas dengar petir langsung nangis gitu, kaget masa lalu kan. Ih, Dibentak, flashback dar gitu, padahal kan Kayak udah putus. Iya, padahal udah putus terus dibentak. Itu maksudnya kan ya itu Kaget ya? trauma-trauma kayak gitu yang bikin itu tuh jadi ini gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih. Jadi ada yang mau ngeluarin tentang kesimpulan hari ini lagi? Mungkin tidak ya. Oke, terima kasih. Sekian dari Tree of Love. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kita bakal end di sini. Jangan sedih, jangan takut. Mungkin next akan ada lagi. Nggak tahu juga, kalau emang disuruh tugasnya begini lagi ya kita ngelakuin lagi. Cuma kalau enggak ya udah. Mungkin bisa lagi ya kalau kita suka Bisa. ngobrol-ngobrol lagi ya. Nego Bukan aja. karena tugas nego doang. Terus nego nggak sih ke Pak Heru? Ngobrol emang. Kita kan suka ngobrol. Kita suka ngobrol, kita suka deep talk. Deep talk tuh penting guys. Komunikasi bro. Benar-benar. Ilmu komunikasi. Benar-benar. Masa komunikasi nggak dipakai? Udah itu aja. Bye. Bye. Tree of Love FM. Halo guys, podcastnya belum selesai nih. Ada satu pesan lagi dari saya ya sebenarnya. Saya rasa ternyata hubungan tuh bukan hanya satu individu aja yang ngejalanin, tapi dua atau lebih manusia yang ada di dalam hubungan tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin kalian sering kali berkomunikasi kepada pasangan kalian agar setiap proses hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ada nih perumpamaan, nggak tahu sih bener apa enggak ya. Tapi ya semoga kalian paham lah apa yang saya omongin ini. Jadi hubungan tuh ibarat benang, jarum, dan kain gitu. Benang dan jarum itu adalah kalian dan pasangan kalian. Sedangkan kain adalah wadah atau bentuk cinta kalian berdua. Kalau benang dan jarum dapat dirajut dengan rapi, maka kain tersebut akan terlihat sangat rapi atau bagus. Betul? Kalau benang dan jarum tersebut dirajut dengan berantakan, maka kain tersebut akan terlihat berantakan. Ya kira-kira seperti itulah cinta kalian. Jika hubungan dapat berjalan dengan baik ya, jika komunikasi dapat berjalan dengan baik ya hubungan kalian akan berjalan dengan baik gitu. Kalau emang dari awal kalian sudah susah untuk
berkomunikasi sama pasangan kalian, ya jangan harap hubungan kalian akan baik-baik aja sih. Bukannya saya ngedoain yang gak benar ya, tapi saya rasa kita semua sepakat dengan statement saya yang itu. Untuk teman-teman yang mungkin kesusahan dalam berkomunikasi dengan pasangan, mungkin kalian masih belum bisa menerima kenyataan tersebut gitu. Nah, jadi saya rasa belajar untuk berkomunikasi dengan pasangan kalian, belajar untuk terbuka dengan pasangan kalian agar hubungan kalian dapat berjalan dengan baik. Berusaha untuk jujur, berusaha untuk menerima pasangan kalian, seperti itu. Itu aja sih dari saya. Semoga kalian bisa paham, dan untuk kalian yang terjebak di dalam toxic relationship, semoga bisa keluar. Dan ya, terbukakanlah mata dan hatinya bahwa hubungan yang gak baik itu bisa merusak dan membuat trauma terhadap diri kalian. Terima kasih semuanya, dadah.